Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Usman SPD NPD yang saya banggakan, yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah. Yang pertama Bapak Warsa Subekti SPD NPD, kedua Bapak Agus Samudro MM, Bapak Penri ST, kemudian Ibu Penny SPD NPD, serta rekan-rekan Dewan Guru, Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Tiada lelah dan tiada hentinya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Karena dengan sehat itu pula kita pada kesempatan ini dapat melaksanakan rapat dinas di SMA Negeri 3 Labaulah. Sholawat serta salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang. Terima kasih kepada Ibu Nina selaku pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk pemaparan atau penyampaian laporan-laporan dari para wakil kepala sekolah. Dan kebetulan saya dipercaya terlebih dahulu untuk menyampaikannya. Yang pertama berkenan dengan laporan dari kegiatan wakil kepala sekolah, khusus saya di bidang sarana dan prasarana. Pertama, mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Mungkin saya bekerja selama ini belum maksimal dikarenakan keadaan dan kondisi fisik saya yang belum begitu sehat, sehingga saya tidak bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan baik. Dan juga kepada Bapak dan Ibu guru, saya mohon maaf juga kalau selama ini saya belum maksimal melaksanakan pekerjaan. Tapi sejatinya hati saya, batin saya menangis karena saya pengen bekerja maksimal. Tetapi langkah saya dengan keadaan ternyata tidak mendukung untuk itu. Tapi dada saya, hati saya selalu bahwa ini bukan saya ingin bekerja maksimal. Bapak dan Ibu, untuk masalah sarana mungkin tidak banyak yang disampaikan. Yang jelas dari sekarang Bapak Usman sebagai kepala sekolah kita, sarana di SMA Negeri 3 Babelan sudah menunjukkan adanya perbaikan dan kemajuan yang sangat pesat. Terlepas itu mungkin masih ada kekurangan, itu prosesnya bertahap. Mengenai sarana, terkadang sarana sudah ada, yang sulitnya bagi kita adalah merawat sarana itu sendiri. Contoh adalah toilet. Membangunnya sih gampang, tapi merawatnya yang susah. Terkadang saya ke kamar mandi atau ke toilet, di toilet Bapak dan Ibu guru, terkadang entah siapa atau bagaimana masih suka melihat di toilet itu ada yang mungkin habis buang air besar atau buang air kecil, ada yang belum disiram. Sedih saya juga. Padahal kita Bapak dan Ibu guru, bagaimana mau mengajarkan ke anak-anak tentang kebersihan.
Sementara kita sendiri melihat WC kita, masa ya anak murid ada yang ke WC guru gitu. Masih ada yang begitu. Kadang-kadang saya suka nyeborin juga. Gitu. Kemudian yang berikutnya kepada teman-teman berkenaan dengan sarana untuk peminjaman barang atau keperluan-keperluan yang ada di sekolah, sekali lagi saya mohon jangan sifatnya dadakan. Hari ini mau rapat, 30 menit kemudian baru ngomong ke saya, Pak pinjam ruangan, Pak pinjam barang. Karena dalam hal ini saya juga tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Tetap pengennya mengkoordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Minimal Bapak dan Ibu itu memberikan untuk peminjaman barang atau peminjaman ruangan itu 2 hari sebelumnya sudah bilang. Biar saya bisa berkoordinasi dengan atasan saya. Jadi ini pembelajaran buat kita. Syukur-syukur sifatnya itu tertulis. Pak, saya pinjam ruangan tanggal sekian di tanda tangan. Oke. Secara kedinasan Bapak dan Ibu mungkin sama kita, sama saya gitu ya, teman. Tetapi kita mulai tertib alur beradministrasi bagaimana cara peminjaman barang. Contoh peminjaman speaker, hari ini saya ngizinin, tiba-tiba ada yang ngizinin. Ketika hilang siapa yang akan tanggung jawab? Apalagi tidak ada hitam di atas putih. Karena biasanya meminjamnya gampang, mengembalikannya yang sulit. Yang disalahin tetap bukan yang meminjam. Seperti itu. Jadi ini sekadar mengingatkan saja untuk peminjaman barang dan lain sebagainya, jangan sampai sifatnya dadakan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan beserta staf akan melaporkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan 6 bulan ke belakang dari mulai bulan Juni sampai bulan Desember. Yang pertama, di bulan Juni sampai dengan bulan Juli itu adalah kita pelaksanaan PPDB. Kemudian pelaksanaan MOS itu ada di bulan Juli. Kemudian pelaksanaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 yaitu di bulan Agustus. Kemudian di bulan September itu pelaksanaan Jambore yang dilaksanakan di Cibubur. Kemudian di bulan Oktober SMA 13 mengikuti kegiatan kemah karakter yang dilaksanakan di Bojongmangu. Kemudian di bulan September SMA 13 mengikuti pelaksanaan kegiatan galaksi yang diselenggarakan di SMA 1 Cikarang Utara. Kemudian di bulan Desember itu pelaksanaan diklat kepemimpinan karakter siswa OSIS yang dilaksanakan oleh OSIS, pesertanya OSIS SMA 13 periode 2022-2023. Dan terakhir kemarin itu adalah pelaksanaan kelas meeting antar kelas, dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing eskul, baik itu eskul olahraga prestasi, PMR, Paskibra, itu yang sudah mengikuti kegiatan lomba di
luar SMA 13 beserta PR. Yang saya perlu garis bawahi bahwa untuk seluruh pembina ekskul, bahwa kegiatan ekskul yang rutinitas dilaksanakan setiap hari Sabtu, ya, mohon kehadirannya daripada Bapak dan Ibu pembina untuk mendampingi siswanya. Terlebih pada saat mengikuti lomba, aturan yang sekarang yang akan kita laksanakan bahwa peraturan perlombaan yang akan diikuti oleh masing-masing ekskul di luar SMA 13 itu harus atas dasar dari laporan ke OSIS dulu, karena di OSIS itu ada masing-masing sekdipnya. Ya. Kalau OSIS itu menyetujui, baru melangkah kepada pembina kesiswaan. Dan semua itu adalah terprogram. Jadi kalau tidak ada programnya, tidak usah mengikuti lomba. Kemudian perlu diketahui bahwa Bapak dan Ibu pembina, ketika kita mengikuti lomba itu harus tahu tujuan akhirnya mau kemana anak-anak itu. Apakah hanya latihan, apa ada jenjang untuk karir mereka. Contohnya kegiatan yang dilaksanakan oleh kedinasan, baik itu KONI ataupun Dinas Pendidikan Wilayah 3, karena sertifikatnya itu akan mendukung kepada mereka ketika nanti masuk perguruan tinggi, tapi dengan target minimal juara 3. Kemudian yang lagi persiapan sekarang itu adalah KSN. Mohon kepada tim KSN untuk lebih giat lagi, punya tujuan, artinya ketika pembelajaran atau pelatihan ini benar-benar membuahkan hasil yang terbaik. Kenapa? Karena kemarin kita gagal, ya. Ketika siswa itu harus masuk pada tingkat nasional ataupun provinsi, ternyata tidak bisa, itu karena kita kesalahan teknis. Jadi mohon kepada pembina yang sekarang pembina di KSN, mohon rajin-rajin untuk mencari informasi demi peningkatkan kinerja atau kurikulum ataupun keterampilan siswa. Karena bukan hanya siswa itu akan berkembang, akan maju bukan hanya karena akademiknya saja. Mungkin dia lebih mahir di non akademik atau keterampilannya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu guru beserta para pembina yang telah mendukung program kerja kesiswaan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Babelan, Bapak Usman SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya hormati, para wakil kepala sekolah, yang terhormat kepada Bapak Ibu wakil kepala sekolah SMA 3 Babelan, 2 kali. yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan tata usaha SMA 3 Babelan. Terima kasih atas waktunya kepada saya untuk melaporkan kinerja 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Untuk kurikulum, yang pasti kegiatannya adalah PTS dan PAS. PTS sudah dilalui, PAS sudah dikerjakan, dan hasilnya akan kita berikan kepada orang tua siswa.
Namun dari 2 kegiatan ini ada beberapa yang harus direview. Karena ini tahun pertama saya dan saya pun nyemplung di dalamnya. Dan tahun ini pun banyak Bapak Ibu guru yang baru. Saya masih punya toleransi, saya masih punya semangat, dan saya juga yakin Bapak Ibu masih punya semangat untuk memajukan SMA 3 Babelan. Review yang pertama, Bapak Ibu jarang membaca pengumuman atau informasi dari sekolah. Kemarin malam saya masih dengar, Pak Endi besok rapat jam berapa? Pak Endi besok rapatnya di mana? Sementara sudah jelas ditulis. Dan kita punya grup WA yang saya blok. Tidak ada komen, namanya info dinas. Tujuannya apa? Semua informasi itu nggak bisa ketimpa. Bapak Ibu tinggal lihat, baca baik-baik. Pada saat Bapak Ibu sudah baca baik-baik, berjalan dengan lancar, kerjaan pun berjalan dengan lancar, enak. Tapi ini masih ada Bapak Ibu yang hanya melihat, oh iya, informasinya sama, PTS, PAS. Ujung-ujungnya apa? Harusnya kita berjalan lancar, ini tersendat. PTS, PAS itu di akhir itu ada di posisi kepala sekolah untuk tanda tangan. PAS saya kasih spare 3 hari untuk Bapak tanda tangan. Kasihan loh, capek loh tanda tangan itu. Kalau harus dibikin 1 hari, luar biasa capeknya. Apalagi kalau nanti Bapak kepala sekolah itu ada agenda di luar. Nanti jadwal pemberian rapot ke siswa dan orang tua siswa akan terhambat. Kalaupun Bapak Ibu punya kendala, saya sudah bilang, Japri boleh, temui boleh. Saya punya tim yang bisa membantu. Tapi alhamdulillah, saya salut kepada Bapak dan Ibu. Sampai hari ini clear. Rapot selesai. Tinggal nunggu waktu. Kita bertanding besok. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Kegiatan utama kurikulum PTS dan PAS. Tapi selama 6 bulan pun kurikulum punya kerjaan. Yang ngerjain sebetulnya bukan kurikulum, tapi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru masuk jam 7, selesai setengah 4. Alhamdulillah datanya tepat, gara-gara adanya kimo. Iya bener, tepat waktu. Tapi masuk ke kelas molor. Saya nggak marah Bu, Pak, nggak marah. Ya, kenapa? Saya masih muda, ibu-ibu juga muda, nggak enak kalau dibilangin terus. Ya, tapi yang kasihan Pak Samsul, Pak Saipul. Pak Saipul kalau udah hari Jumat sama Pak Aan, ya itu udah lebih suaranya. Ditambah istirahat kedua, yang waktunya lama, anaknya makan, siswanya sholat, ibunya makan, gurunya makan, sholat, istirahat full. Berat, ngangkat pantat itu buat ke kelas berat banget. Ditambah setelah istirahat Bapak kepala sekolah nggak ada di sekolahan, luar biasa. Kita diemin makin jadi, kita oprek-oprek kayaknya mau masuk kanan keluar kiri. Saya cuma minta yuk punya kesadaran masing-masing.
untuk memajukan SMA 3 Babelan. Nggak perlu dioceh-ocehin, ya. Nggak enak ngoceh di depan, nggak enak kita ocehin, apalagi sampai teriak-teriak. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru masih punya tujuan yang sama, meningkatkan pendidikan di SMA 3 Babelan. Selanjutnya di kurikulum pun berharap kepada Bapak Ibu yang sudah sertifikasi ataupun sedang melakukan PPG, punya ilmu lebih, tularkan hasil dari workshop Lembang kemarin. Berharap untuk semua sekolah sudah menggunakan rapot elektronik. Yang pertama. Yang kedua, hasil dari workshop IKM segera dilaksanakan, baik kurikulumnya 13 ataupun sudah IKM. Kalau kurikulumnya 13, tetap Bapak Ibu melaksanakan di kelas menggunakan sistem dan strategi IKM. Yuk kita belajar bareng-bareng, ya. Ubah dulu metodenya. Insya Allah kalau tahun depan SMA 3 sudah terdaftar, Bapak Ibu nggak kaget. Mungkin itu aja laporan dari saya untuk bagian kurikulum. Next kedepannya kita masih punya 1 semester. Kita kerja bareng, kita kerja tim. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Babelan, Bapak Usman SPD LPD. Yang saya hormatin Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta stafnya. Dan yang saya hormatin Bapak Ibu Guru, staf TU dan karyawan, seluruh karyawan SMA Negeri 3 Babelan. Di sini saya sebagai humas ingin melaporkan program kerja humas, antara lain yaitu yang pertama, kita humas bermitra dan bekerja sama dengan media-media yang ada di sekitar kita dan yang ada di tempat-tempat lain juga yang sering datang ke sekolah kita. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak masyarakat lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua siswa dan komite. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak polisian lewat polsek dan sektor polisi di sektor wilayah sekitar. Yang kelima, bekerja sama dengan kampus. Dan yang keenam yaitu bekerja sama dengan pihak Bank BJB. Nah, adapun kendala-kendala yang kita hadapi, pertama dengan media, karena di tahun 2002 ini banyak banget media yang datang ke sekolah kita dengan berbagai alasan dan dengan berbagai latar belakang. Dan bahkan udah ada yang kerjasama, itu memberikan koran dan kwitansi ya, yang udah tercatat di tata usaha itu ada, mungkin ada sekitar kalau 10 media. Itu mau nggak mau memang wajib tiap bulan itu ada, karena dia nyerahin koran. Dan emang mau nggak mau dan sesuai anjuran beliau Bapak Kepala Sekolah, semua media atau semua LSM yang datang ke kita harus kita terima dan harus kita ajak berbicara. Kita tidak boleh menolak tamu. Dan emang itu juga merupakan suatu perihal yang bagus, karena apa? Kalau kita tolak, biasanya dia akan kecewa dan ujung-ujungnya dia bikin ulah di luar
sekolah. Makanya emang harus kita terima dan harus kita hargai, ya, dan kita berkomunikasi. Kendala yang kedua, kerjasama dengan lingkungan sekitar, beserta masyarakat dan rekan kerja dan karyawan. Yang sering saya lihat dan sering saya rasakan, mungkin Bapak Kepala Sekolah juga merasakan, ya. Kadang-kadang komunikasi itu susah terbentuk dan bahkan susah dijalankan. Contohnya seperti yang dikatakan Pak Jo tadi, masalah sarana. Kalau saya dulu jadi wali kelas itu bertanggung jawab penuh sebagai wali kelas itu melihat, ya, kebersihan kelas, ya, tata tertib kelas dan kerapian kelas, baik itu secara organisasinya, ya. Nah, itu yang sangat jarang dilaksanakan untuk Bapak Ibu sekarang. Dan satu lagi itu masalah kedekatan dengan putra putrinya sebagai anaknya di kelas. Itu yang sering kita lihat. Karena bagaimanapun misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas, dia bertanggung jawab penuh, ya, kepada kelas itu. Pernah saya punya suatu siswa udah di plot gak naik kelas oleh beberapa guru, tapi saya berjuang mati-matian agar anak itu naik kelas karena rasa tanggung jawab sebagai orang tua dalam kelas itu. Itu yang suatu contoh aja, ya. Maksud saya wali kelas harusnya banyak perhatiannya kepada anaknya, terutama misalnya satu kelas itu. Itu kendala-kendala yang kita hadapi selama ini. Dan kadang-kadang kalau kita minta tolong, walaupun itu bukan bidangnya, ya, mungkin kurang responsif atau kurang reaksi, ya. Padahal kita misal saya, Bu Penny, Pak Pendri, Pak Warsa, Pak Juari di sini adalah wakil kepala sekolah. Ya emang tidak langsung bersentuhan langsung dengan tim atau apa, ya. Tapi yang selama dalam tujuan yang baik, apa salahnya kalau itu juga harus dibantu. Dan kendala yang ketiga, yaitu anak-anak sekarang sangat berbeda jauh dengan anak yang dulu. Kalau dulu melihat gurunya takut, melihat ini takut dan dia mau introspeksi, tapi kalau sekarang lain. Ya itulah mungkin yang harus kita perhatikan, harus kita benerin, dan harus kita jalankan. Mungkin itu program Mas yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim wa barik wa sallim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Babelan, Bapak Usman SPD MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakasek Bidang Sarana Prasarana, Bapak Johari SPD MM, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan, Bapak Warsa Subakti SPD MPD, kemudian Bapak Wakasek Bidang Kurikulum, Bapak Vendri ST, dan Bapak Wakasek Bidang Humas, Bapak Dr. Andes Agus Samudro beserta staf. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 3 Babelan, Bapak Ibu Tata Usaha, serta tenaga kebersihan dan tenaga keamanan yang ada di luar sana, ya. Alhamdulillah pada hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat, di penutup kegiatan pembelajaran semester 1 ini, kita diberikan kesehatan, diringankan langkah kita untuk menuju ke sekolah dalam rangka rapat evaluasi dan juga persiapan, ya, untuk menyampaikan laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, saya ketika mendapatkan amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk diwakalitbang itu, jujur secara pribadi saya bingung, karena satu, Wakasek Litbang ini tidak
tidak ada di semua sekolah. Artinya tidak setiap sekolah itu memiliki wakalitbang. Sehingga saya juga sempat studi banding, tanya gitu kepada teman-teman di sekolah lain, di SMA Negeri 1 Babelan, SMA Negeri 1 Tarumajaya, dan beberapa sekolah lain. Dan ternyata namanya beda-beda. Ada yang namanya penjaminan mutu, ada yang namanya sama litbang, dan juga ada juga yang tidak ada. Akhirnya saya mencoba inisiatif membuat program kerja yang kira-kiranya nyambung, dinyambung-nyambungin gitu. Dan akhirnya tersusun program kerja sebagaimana yang pernah saya share juga di grup Semantri yang ada di depan ya. Pak Andi, mohon maaf zoomnya mungkin kurang diperbesar. Biar terbaca aja yang sebelah kiri aja. Yang penting nama kegiatan dan indikator keberhasilan. Jadi yang pertama, program awal itu adalah melakukan survei awal terhadap siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa. Ini survei awal ini untuk mengetahui kondisi awal ya, bagaimana sih atau seperti apa sih harapan dari orang tua murid ya, persepsi siswa dan sebagainya. Itu sudah dilaksanakan alhamdulillah, dan hasilnya sebagian sudah saya informasikan. Kenapa sebagian? Karena waktu itu kadang-kadang saya nunggu momen, misalnya survei yang berkaitan dengan guru saya tahan, saya munculkan pas bertepatan momen hari guru gitu, sehingga memang ada beberapa yang belum diinformasikan kepada Bapak Ibu guru, tapi insya Allah nanti hasilnya akan di-share semua secara digital. Kalau secara print outnya sudah saya jilid, sudah ditandatangan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua adalah penyiapan data dan informasi untuk disampaikan pada rapat komite. Itu awalnya adalah untuk persiapan rapat komite kelas 10. Tetapi karena ada dinamika politik ya, dalam artian ada semacam himbauan dari pemerintah provinsi untuk menahan dulu kegiatan rapat komite, akhirnya waktu itu kita tahan ya. Dan kemudian ternyata di luar dugaan akhirnya terpakailah untuk PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, artinya tidak ada kegiatan yang sia-sia. Kemudian yang berikutnya adalah pendataan siswa kelas 12 yang berencana melanjutkan ke PTN dan sudah atau berminat mengikuti bimbel. Jadi ide awalnya adalah Bapak Kepala Sekolah ingin memberdayakan Bapak Ibu Guru untuk menjadi tutor bagi siswa kelas 12. Tetapi mengingat seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga waktu itu Bapak Ibu Guru sudah sempat dikumpulkan, tapi ternyata tidak sanggup. Aduh, ngeri ini, takut. Takutnya kenapa? Karena kita sudah meminta kontribusi dari orang tua, tapi kita tidak ada jaminan anak itu akan lulus diterima di PTN. Akhirnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan Bimbel Smart Plus, dan itu melalui kegiatan PM. Kegiatan PM itu direncanakan baru akan selesai di tanggal 11 Maret 2023. Jadi tim PM ini tim luar biasa, tahan banting dari bulan Oktober sampai Maret ya. Setiap hari Sabtu ya Bapak Ibu, mungkin kadang melihat juga rekan-rekan kami. Bahkan kemarin kenapa dipaksakan ada PM juga, karena jadwal kita tanggal 24 besok, dan besok itu bertepatan dengan Hari Raya Natal, artinya persiapan untuk Hari Raya Natal. Takutnya nanti ada anggapan intoleran dan sebagainya. Dari bimbel bisa nih hari Kamis ya sudah. Makanya kemarin di tengah-tengah kelas meeting, mohon maaf Bapak Wakil Kesiswaan, jadi PM juga tetap berjalan ya. Apapun itu karena mohon maaf, ada juga suara sumbang dari siswa. Ketika pas kita tidak mengadakan PM, ada siswa yang nyeletuk di grup kelasnya Pak Sidik ya. Ya nggak apa-apa Pak, itu bagian demokrasi ya. Saya sih menghargai itu. Anak itu nyeletuk, kalau PM-nya libur berarti bayarannya ngurangin dong Bu. Karena anak sudah menghitung sebulan 200 ya. Jadi kita coba berikan pelayanan yang terbaik. Tapi alhamdulillah dari anak tersebut ternyata dia justru melunasi semua pembayaran. Pak Sidik, terima kasih. Itu jadi SPS-nya dilunasin, PM-nya juga dilunasin sebanyak 1.200.000 untuk PM-nya. Ya dikurang masalah seragam ya, sudah dikonfirmasi ke bagian keuangan. Selanjutnya adalah yang keempat. Nah, ini tantangan untuk Bapak Ibu guru, hayo menumbuhkan minat untuk meneliti baik pada kalangan guru maupun siswa. Saya sempat memberikan tautan grup ya untuk bergabung di grup project book writing, project penulisan buku. Alhamdulillah anggotanya sudah banyak dari siswa maupun guru. Nanti mohon izin Bapak Kepala Sekolah, kami akan mencoba untuk briefing mungkin di liburan ini secara Zoom meeting. Jadi mau menulis tentang apa, mau meneliti tentang apa, nanti akan kita wadahi. Outputnya adalah produk buku yang ber-ISBN, insya Allah seperti itu ya. Dan ini alhamdulillah Bu Aira, Bu Nisa juga luar biasa Pak. Kemarin di MGMP MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bekasi, naskahnya terpilih oleh Ibu Lili Priani ya. Itu keren ya, berikan aplaus ya.
Jadi silakan Bapak Ibu yang punya karya, cerpen, puisi, novel atau hasil penelitian, hasil riset yang belum sempat terpublikasi silakan. Nanti bisa ikut grup tersebut, nanti kita akan realisasikan. Jadi ada gerakan literasi SMA 3 Babelan yang bisa dilihat produknya atau karyanya. Dan yang lebih penting adalah kebermanfaatannya. Untuk apa kita membuat-buat sesuatu ketika itu tidak bermanfaat. Lanjut. Kemudian program yang berikutnya adalah evaluasi 360. Ini kenapa saya pakai istilah 360 ya, biar agak-agak keren dikit, niru modelnya ASN. Jadi di ASN itu ada survei 360 juga. Jadi artinya kita memotret sekolah kita, tenaga pendidik kita, tenaga kependidikan kita itu secara 360, secara komprehensif. Sudut pandang siswa, sudut pandang guru, sudut pandang orang tua, bahkan termasuk sudut pandang lingkungan. Ya, jadi pemerintah pun sudah mulai menerapkan ini. Jadi Bapak Ibu yang ASN, yang PNS itu setiap bulan selalu dinilai. Yang melalui peer review itu 360. Mau nilainya skornya 0 sampai 10. Ya, itu nilainya. Jadi ini nanti sangat bermanfaat untuk perbaikan kita di semester berikutnya. Mohon izin Pak Andi mungkin dilanjutkan ke bawah lagi. Walaupun tadi judulnya evaluasi laporan yang sudah, tapi mohon izin saya mumpung ini momennya pas. Jadi saya juga izin apa sih kegiatannya Litbang di semester berikutnya. Nah ini diantaranya saya juga akan melakukan survei lanjutan. Jadi kalau di akhir tahun evaluasi, kalau di awal berupa harapan biasanya. Apa sih harapan dari orang tua, harapan dari siswa, harapan dari kita semua. Terus yang berikutnya menjalin kemitraan dengan sumber belajar, nanti nyambung dengan humas tadi. Tapi kalau di sini mungkin nanti saya izin dengan kurikulum ya Pak, karena nanti di sini kita punya visi kita punya misi yang sama, yaitu di tahun 2023-2024 insya Allah kita akan menerapkan IKM. Alhamdulillah juga kemarin Pak Sidik, saya juga lolos tahap 1 untuk CGP Angkatan 8. Mohon doanya juga supaya nanti lolos tahap 2 dan itu bisa menjadi SDM untuk kita menuju sekolah penggerak seperti itu. Tapi intinya kita akan mencoba merintis dulu misalkan dengan proyek kolaboratif. Saya sudah mengajukan permohonan tapi proposalnya belum. Kita akan membawa anak-anak kita yang kelas 10 untuk melakukan pembelajaran di lapangan. Ada 2 opsi. Yang pertama adalah di PLTU Muara Tawar, atau yang kedua adalah di kawasan industri Jababeka ya. Jadi kita akan coba, guru-gurunya juga perlu belajar kan gimana sih namanya menerapkan pembelajaran proyek kolaboratif itu. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kualitatif soal-soal. Nah ini mohon izin juga kepada Bapak Kurikulum. Selama ini kita hanya melakukan analisis kuantitatif. Ini saya ingat betul pesan dari Pak Kasib waktu itu. Ketika beliau tanya, mana analisis kualitatifnya? Nggak bisa jawab. Pak Parto dan sebagainya nggak bisa jawab. Karena memang belum pernah dilaksanakan. Jadi kalau analisis kualitatif itu lebih kepada kualitas soalnya. Jadi nanti akan dianalisis per butir soalnya, bukan secara kuantitatif, bukan angka-angka. Tapi bagaimana kualitas soal itu, apakah HOTS, MOTS, atau LOTS. Kita tidak hanya sekedar menyatakan itu HOTS, itu MOTS, itu LOTS, tapi ada kriterianya. Kenapa soal itu dinyatakan HOTS dan sebagainya. Lanjut terakhir kayaknya. Iya, berikut masih ada 2 ya. Pendampingan OPAK ini khusus yang PNS, tenang aja ya Bapak Ibu yang bukan PNS, yang ASN dan yang honor nggak ada kewajiban OPAK. Apa itu OPAK? Bukan OPAK dari Bu Akib ya, dari OPAK makanan itu semua enak gitu. Tapi ini adalah online pengajuan angka kredit. Nah ini Bapak Ibu guru ini kayaknya Pak Johari, Pak Warsa, Pak Febri, Pak Hoir, Bu Jiaya ya, Pak Andri, Bu Reza. Nanti kayaknya sama saya juga insya Allah akan mengajukan OPAK di periode sidang bulan April. Jadi nanti saya insya Allah bersedia mendampingi ya. Artinya mendampingi ya, bukan mengerjakan ya Bapak Ibu. Saya mendampingi gitu. Dan yang terakhir adalah penelusuran data alumni yang diterima PTN. Harapan kami khususnya di panitia PM adalah dengan adanya PM ini nanti akan meningkatkan jumlah alumni SMA 3 Babelan yang diterima di PTN. Harapannya seperti itu. Kita sudah berikhtiar, tapi hasil nanti kita serahkan pada ya yang Maha Kuasa seperti itu. Dan yang terakhir diakhiri juga dengan evaluasi 360. Demikian Bapak Ibu laporan dari Litbang. Mudah-mudahan itu menghalalkan yang tunjangan setiap bulannya saya terima. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, yang saya hormati para pegawai tata usaha,
yang saya hormati para pegawai yang ada di lingkungan SMA Negeri 3 Babelan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena beliaulah yang selalu memberikan kita nikmat sehat, ya, nikmat rezeki dan berkah. Salawat dan salam tanpa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah contoh dan pemimpin yang sangat kita andalkan. Visi dari sekolah saya sebagai pimpinan adalah meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas lulusan. Saya inginkan yang biasanya teman-teman ngajar dibayarnya berapa, saya mau kasih langsung 300.000 sekali berdiri, ceritanya begitu. Kan lumayan, sekali datang saya ngajar dikasih 300.000. Ternyata ketika sebuah proses berjalan, soalnya pun berubah. Gampang kita di dalam mengambil sebuah sikap. Akhirnya mau nggak mau ya kita cari bimbingan belajar yang siap untuk bantu anak didik kita. Bimbingan belajar di luar itu hampir jutaan. Ada yang 11 juta, ada yang 17 juta. Kalau anak kita hanya bayar 200.000. Tujuannya adalah untuk mereka siap tempur nanti di luar. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan Bapak dan Ibu guru. Oh, ternyata hanya bisa menyiapkan anak didik kita, karena semuanya terkuras untuk biaya kegiatan pemantapan. Itu Bapak dan Ibu sebenarnya ingin saya tuh ke sana gitu. Ketika ada tambahan kan lumayan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, tantangan kita adalah kita harus bersaing dengan bapak sekolah dan guru sekolah. Ini yang perlu kita siapkan. Sudah sejauh mana SMA 3 Babelan ini eksis dan suaranya bagus. Banyak sekali kegiatan kita. Bapak dan Ibu, SMA 3 Babelan ini kita lihat dari banyak orang dan kita bisa lihat sendiri ya. Yang pertama adalah dari prestasi. Jauh prestasi kita kan seperti itu. Dikatakan sekolah ini bagus, keren. Yang pertama adalah prestasi Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa bohong. Yang prestasi misalnya juara futsal itu adalah gurunya. Mau kemana memang gurunya juara futsal. Wah, ya. Bukan saya tidak mengapresiasi, tapi memang mau kemana Pak. Guru yang keren, guru yang bagus adalah ketika dia bisa mengantarkan anak didiknya juga berprestasi. Ya, wis, saya jago matematika nih, saya pernah ini. Tapi dia tidak pernah bisa meloloskan anaknya matematika lolos OSN, sama juga bohong Bapak dan Ibu itu. Ya, ini prestasinya. Yang kedua adalah anak zaman zilenial sekarang, anak milenial sekarang. Itu nggak kayak dulu kita. Kalau kita belajar di mana juga jadi, di balai juga kalau kata Pak Dede jadi kan begitu. Naik gunung turun gunung. Kalau sekarang sarana yang dilihat Bapak dan Ibu. Sarananya bagus enggak? Saya keliling-keliling, kalau misalnya orang penilaian itu yang pertama dilihat toiletnya, toilet bagus udah otomatis semuanya bagus. Udah kata kuncinya itu. Toilet bagus, bersih, semua bagus. Ya. Nah ini saya juga bingung. Membiasakan bagaimana kalau misalnya ke toilet, MCK, lalu dia buang hajat besar atau kecil, dia langsung bersihkan sendiri gitu. Ini Pak sarana mohon disikapi, disiapkan di situ alat pembersihnya gitu. Karena saya lihat nggak ada. Lalu di situ taruh tempat sampah. Wanita biasanya kalau ke toilet selalu bawa tisu gitu. Jangan sampai airnya buangnya ke selokan, ke got. Itu sering saya lihat tuh. Saya sering lagi kemarin aja saya sore-sore tuh bersih, saya ke kamar mandi. Yang cowok saya lihat, cowok mau udah kacau balau ya. Yang cewek saya lihat tisu tuh di got gitu. Saya suruh aja ambil tuh Pak Indra tisu, Pak Indra ambil bersih tisunya, suruh buang, dicium dulu Pak Indra. Ya Bapak dan Ibu, sarana ini yang sangat penting. Kita tidak harus sarananya bagus, minimal bersih gitu kan enak ya Bapak dan Ibu ya.
Coba perhatikan itu Pak kesiswaan, acara kemarin Pak itu menyisakan ruangan kelas yang antah berantah itu. Ruangan kelas kesiswaan. Kegiatan kemarin itu jauh saya keliling itu Bapak dan Ibu. Kelas, waduh, kacau balau gitu ya. Besok bagi rapot coba dicek deh. Ya, jangan sampai malu-maluin, sampah di mana-mana, meja ada hadap kiri hadap kanan gitu. Mohon dicek ya, diperhatikan untuk wali kelas besok sebelum bagi rapot hari ini mohon dicek kelasnya masing-masing ya, kelasnya masing-masing. Jangankan kelas tuh yang di atas apa tuh di atas loker apa sih itu Bu? Hah? Iyalah, jangan taruh di situ lah. Itu lihat tuh buku tuh. Itu buku siapa itu? Hah? Kita udah punya locker tuh. Buku no. No. Ya, dibersihin, dimasukin ke dalam locker kalau misalnya itu. Kalau enggak itu Bu, kalau memang itu milik anak, koreksi nilainya masukkan, kembalikan ke anak. Jangan sampai ada di meja begini nih. Nih, Bu Haja. Bu Haja ini apa nih Bu? Udah dikoreksi Bu? Udah. Terus mau dikiloin? Hah? Balikan aja. Ya. Lalu masalah SDM Bapak dan Ibu. SDM-nya tidak hanya siswanya. Ya kemarin kelihatan tuh siswa kita SDM-nya tuh Bapak dan Ibu. Dari kompetisi olahraga kemarin aja kelas 12, kelas 11 udah gak ada apa-apanya dengan kelas 10. Begitu hebatnya. Ya, berarti SDM kelas 10 itu begitu bagus. Beda Bapak dan Ibu. Di situ udah terlihat. Tidak ada sejarahnya yang namanya olahraga kelas 12 kalah, nggak ada. Dia menang mental, menang keras, menang kasar, sembarangan gua kalah, nggak ada itu. Tapi di sini kalah. Ya. Kalah. Nah ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa kelas 10 sekarang ini lumayan bagus. Sebuah proses karena yang masuk ke beda. Nek 2 tahun ke depan kelas kita akan semakin bagus lagi Bu siswanya. Ya, ini akan semakin keren lagi. SDM-nya bagus, guru-gurunya juga kudu bagus, kudu keren. Ya, banyak belajar dari bidang manapun belajar aja Bapak dan Ibu. Ya nanti ada sebuah kegiatan tiap hari Rabu itu. Rabu kita pulang 3:30, kita kumpul dulu gitu, masing-masing MGMP. Siswa juga kumpul dulu gitu, biar dia diskusi ini. Setiap hari Rabu diskusi, bagaimana nih MGMP matematika atau MGMP PPKN, bagaimana? Ada masalah enggak gitu? Ada soal yang bagus enggak? Apa sih kendalanya? Diskusi. Enggak usah banyak-banyak, Bu. Sejam pulang, tapi tiap hari Rabu. Sejam pulang, tiap hari Rabu aja. Ya, kegiatan seperti itu. Apa nih kira-kira ke depannya? Kayaknya kita perlu ini gitu. Ya Bapak dan Ibu ya, SDM-nya harus kita tingkatkan. Makanya kemarin ada yang ikut kegiatan guru penggerak ya. Ayo ikut saja, nggak masalah Bapak dan Ibu, nggak ada ruginya. Saya izinkan Bapak dan Ibu untuk kegiatan seperti itu. Kenapa? Ketika Bapak dan Ibu ikut, lalu ketika Bapak dan Ibu menyampaikan di mana-mana, Bapak dan Ibu itu dapat uang, lumayan loh. Saya cerita tuh katanya, Pak Ipul saya dengar itu kalau nggak salah saat jadi IKA itu dapat uang 5 juta. Ya, Pak Johari gitu. Saat itu adalah ini IKA Bu, Pak Johari IKA, Pak Warsa IKA, yang lainnya IKA, hanya karena udah usia ya, generasi lah seperti itu. Bapak dan Ibu, kita lihat lulusan kita. Ini ada korelasinya dengan guru BK, dengan kurikulum dan lain sebagainya. Kita masih menembus banyak di Unsika seperti itu, kampus baru. Coba pelan-pelan kita coba gitu ya. Anaknya Pak Heri nih, Pak Heri ya, Pak Heri ini mungkin nanti kali-kali tanya bagaimana polanya kan seperti itu.
Sampai anaknya sekarang ada di UI, jurusan apa Pak? Universitas Indonesia, seperti itu. Bu Iren Komite itu adiknya sama kakaknya itu lulusan ITB semuanya. Kalau kenapa kita tidak panggil, kita diskusi gitu. Ya. Nah, ini lulusannya yang perlu output dari kita ini. Ya, sampai sejauh mana saya belum dapat laporan dari total 100% yang kerja berapa persen, yang kuliah berapa persen. Sampaikan aja nanti dibikin grafiknya. 2014, 2015, 2016 itu lulusan pertama 2016 ya. 2015 lulusan pertama. 2015 lulusan pertama, anggaplah mereka bekerja grafiknya. Lalu yang kuliah naik terus sampai dengan tahun 2022 ini seperti itu. Ya Bapak dan Ibu. Nah, PTN kita lihat ya, mudah-mudahan langkah kita menyiapkan anak didik kita untuk bisa diterima di PTN dengan proses yang sudah kita lakukan ya semakin bagus lah kita lihat. Lalu Bapak dan Ibu adalah sekolah yang kita katakan bagus adalah tingkat kesejahteraannya. Kesejahteraan Bapak dan Ibu. Cukup, yang penting mah cukup Bapak dan Ibu. Untuk guru mah kalau untuk kaya sulit. Saya sampaikan saja. Guru untuk kaya mah sulit, tapi guru bisa menyolakan anaknya di beberapa kampus hebat. Itu salutnya saya. Untuk kaya sulit, mending cukup, tapi dia bisa menyekolahkan, menguliahkan anaknya di beberapa kampus. Ada yang di UNJ, ada yang di UINSIKA, ada yang di UI. Nah, itu Pak Heri guru, anaknya 3 kuliah semuanya, 1 baru lulus Pak ya. Guru gajinya honorer di sini. Sekarang ikut PPG, mudah-mudahan lolos, lalu dapat duit tambahan. Sudahlah, saya udah kemarin ngobrol, ya udah Pak nanti fokus aja di sekolah seperti itu. Insya Allah rezeki ada. Kesejahteraan Bapak dan Ibu ini yang sangat penting. Kenapa? Karena ada teman saya, itu namanya teman saya muridnya Pak Johari, namanya Husein ya Pak. Kerja di bank, dia pindah kerja lagi di BUMN, dia pindah, dia cari uang sebanyak dan paling tinggi gitu. Sampai dia menghasilkan uang gaji sebulan itu 25 juta. Gaji dia sebulan 25 juta. Lama-kelamaan dia ngomong, saya ingin keluar. Saya ingin berhenti dari sekolah. Ya, saya ingin berhenti sekolah. Ada teman ini murid saya juga. Kerjanya dia adalah administrasi keuangan di rumah sakit. Gajinya 15 juta. Sampai saat ini dia bilang saya ingin mengajukan lamaran menjadi tata usaha. Jadi TU gajinya 1,8. Dia gajinya 15 juta Bapak. Dia mau keluar dari tempat kerjaan dia. Bahwa peningkatan kesejahteraan bahagianya orang bukan karena uang ternyata. Si Husein ini muridnya Pak Johari, teman saya, gaji 25 juta. Anaknya tiap minggu sakit Bapak. Masuk rumah sakit ya Pak. Saya lihat ada di mana ibunya yang sakit, saya lihat istrinya yang sakit, anaknya. Sampai akhirnya dia ingin keluar. Ingin menjadi TU di Yayasan Salsabila. Di namanya Yayasan Salsabila itu ngajinya harus ngapal ngaji, sholatnya harus tepat waktu. Nah ini yang murid saya ini yang 15 juta ingin keluar dari TU. Kenapa? Karena pada saat sholat dia tidak pernah punya kesempatan ingin sholat. Harus nyari orang dulu yang supaya bisa gantiin dia bisa sholat. Nggak boleh, katanya nggak boleh. Dia ingin katanya keluar dari situ karena saya ingin benerin ibadah saya. Nah bahasanya seperti itu. Nah ini terkadang kita yang sudah punya gaji cukup ingin lebih, ingin seperti ini, jangan. Banyaklah bersyukur kalau menurut saya. Yang penting cukup. Ya Bapak dan Ibu ya. Dan pastikan, pasti bisa. Kenapa? Sudah ada beberapa. Pak Warsa anaknya kuliah, Pak Agus anaknya kuliah. Siapa di sini yang anaknya kuliah lagi di sini?
Pak Heri 3 anaknya dong. Orang Mawita anaknya kuliah. Ya siapa lagi itu. Tapi cukup lah insya Allah. Ya Bu ya. Cukup berkah lah. Pak Heru, oh iya. Pak Heru TU 1,6 gajinya. Anaknya di ONS ya Pak Heru ya. Udah sebentar lagi. Semester akhir lagi. Bapak dan Ibu ya, dikatakan sekolah ini menarik ya, salah satu itu prestasi, sarana, SDM, lulusannya keren, orang bisa melihat, warga bisa melihat, oh ternyata bagus. Gurunya bisa merasakan kesejahteraan, rasa cukup dulu gitu yang situ. Lalu pengajarnya asik-asik, ya, pengajarnya asik-asik, jangan main cekak-cekek aja orang-orang. Ya, hati-hati ya. Jadi memang ya, Bapak dan Ibu, setiap kegiatan apapun yang terjadi dari BK, dari kesiswaan ataupun yang lainnya, apabila ada kegiatan jangan lupa bikin berita acara pada hari itu kejadiannya. Suruh tanda tangan supaya kita tidak lepas dari permasalahan itu. Selesai nih kejadian, langsung bikin berita acara pada hari ini telah terjadi perkelahian antara ini dengan ini, berawal dari ini kita lerai dengan cara kita sebagai seorang guru pendidik. Anak ini kesini ini akhirnya selesai, tanda tangan jebret selesai. Ya masih ada bocah kampung gitu ya, lapor sama kakaknya, lapor sama mamanya, bahasa Betawinya apa Pak kalau dia ke sini Pak? Ngadu, enggak datang ke sini setelah dia ngadu namanya ngapain? Nyambat. Kalau ngontrok apa? Ngontrok. Kalau negatif nyambat ya. Ya gitu Bapak dan Ibu ya. Ternyata ini padahal saya pikir itu bocah itu orang daerah pedalaman sana gitu. Ternyata blok H di sini. Ya. Itu kalau sampai terjadi itu malu-malu. Saya bilang kalau kejadian begitu, telepon polisi, suruh datang ke sini polisinya. Ya. Telepon aja, suaminya Bu Ratna, Bu Hani datang ke sini segera gitu. Bu Hani pingsan kan datang aja. Ya. Next Pak Andi. Ya Bapak dan Ibu. Nah, SMA 3 Babelan ini OSN kemarin jangan sampai terulang kembali. Nah ini OSN saya nggak ngerti nih kemana nih sampai saat ini. Saya ingin tuh Bapak dan Ibu ceritanya begini. Juli anak masuk, awal Agustus sudah terbentuk tim OSN-nya. Dengan data dari mana? Data dari nilai raport, data dari seleksi yang diadakan. Nah itu yang dibina, bikin grup. Sampai saat ini tidak ada. Besok udah Januari, Februari, Maret sudah perang. Ya, nih OSN. Bu Ambarnya ada. Nah, Bu Ambar segera Bu Ambar. Bu Ambar UGM. Lulusan UGM kan? Iya. Ekspektasi saya terhadap Bu Ambar itu tinggi sekali sebagai orang UGM. Ayolah gitu ya. Ayolah Bapak dan Ibu buatlah yang terbaik gitu ya. Tapi sudah berproses Bu Ambar, pasti bisa ya. Baru buat grup. Terus? Ketuanya siapa? Bapak Hendrik. Maksud saya itu kemarin Bu Ambar single fighter aja dulu bergerak sendiri itu, baru pada bulan-bulan mendekati ini baru nanti saya koordinasikan dengan yang lain seperti itu ya. Ini O2S kemarin Olimpiade olahraga, jadi kemarin katanya ke ASN Pak, terus dirubah lagi ini O2SM ya. Mohon disiapkan pencaksilat ini, nggak pernah juara pencaksilat, latihan mulu saya bilang. Bandi ya, tolong juara Bandi, masa kalah dengan SMA 2 Babelan. Ya,
gedungnya bagus dan bersih. Nah ini Bapak dan Ibu mau dicek nanti ya supaya ini. Insya Allah bulan ini Pak Johari juga, saya karena memang Pak Johanya lagi kurang sehat, jadi saya hanya koordinasi saja ya Pak Jo ya, gitu ya, koordinasi aja. Mudah-mudahan depan ini akan kita aspal depan ini supaya tidak becek lagi, kita aspal. Lalu parkiran juga akan kita coba perbaiki untuk mudah-mudahan di belakang sana juga nanti tahun ajaran baru sudah mulai bagus lah, kantin sudah berdiri kokoh nanti di sana seperti itu ya. PTN mohon di Pak Heru dan guru BK mohon di kolaborasi yang lulusan kemarin itu sudah sejauh mana dan sudah berapa banyak ya lulusnya. Next Pandi. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan saya. Saya tidak menyangka ya begitu cepat, ternyata saya sudah 1 tahun ada di sini ya, baru kemarin ternyata sudah 1 tahun. Tapi terasa begitu lama gitu karena pola pendekatan saya bukan pola seperti arogan, enggak lah ya. Artinya kita teman sajalah seperti itu. Rasa sudah dekat sekali gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan SMA 3 bulan semakin kompak gitu ya, semakin guyup. Bapak dan Ibu, tahun ajaran berbeda dengan tahun anggaran. Awas nih, jangan sampai salah nih ya. Tahun ajaran berbeda dengan tahun anggaran. Tahun ajaran itu kemarin 2022-2023. Lalu kalau tahun anggaran itu ya mulai hari ini nih, besok nih Januari. Kenapa berbeda? Nah ini harus sama-sama dipahami. Lalu yang berikutnya, Bapak dan Ibu, di anggaran itu Bapak dan Ibu nggak boleh kita sembarangan. Karena itu bukan rumah tangga kayak di rumah kita gitu, berkeluarga. Hari ini, waduh nggak ada uang. Ada uang apa mah, Bun? Ini ada uang tabungan, udah pakai aja buat beli susu gitu kan. Karena tidak ada auditnya. Kalau sekarang Pak Dede punya istri, Pak Dede punya tangannya bisa buat merangkul. Saya juga punya tangan, bisa buat merangkul, tapi tangan saya tidak boleh merangkul istrinya Pak Dede. Jadi begitulah keuangan Bapak dan Ibu, ada keuangan, ada uang A, ada uang B, uang C, uang D di sekolah itu. Tidak boleh uang ini sembarangan kita gunakan untuk yang lain. Masing-masing ada porsinya masing-masing. Nggak boleh. Yang tadi saya sampaikan secara bahasa kasarnya, ada tangan Pak Dede, ada tangan saya, sama-sama punya tangan, tapi tangan saya tidak boleh menyentuh istrinya Pak Dede, padahal sama-sama tangan, sesuai dengan porsinya masing-masing, kan begitu. Nah ini yang perlu jangan sampai begini, kenapa sih uang kita bisa beli ini, beli itu, beli ini, tapi buat bayar ini nggak bisa? Ya nggak bisa, karena masing-masing itu ada porsinya. Kalau nggak ya diaudit, kena kita. Atas dasar apa Bapak bayar ini? Dari mana? Dasarnya apa? Landasannya apa? Bapak ngerti nggak sih sebagai kepala sekolah? Wah, selesai dah. Pertanyaan hanya gara-gara satu pertanyaan bisa 100 pertanyaan. Nah itu Bapak dan Ibu supaya dipahami. Ya. Lalu ucapan terima kasih kepada orang tua. Besok Bapak dan Ibu kan membagi rapor nih untuk wali kelas yang baru. Wali kelas yang biasa di perkotaan berbeda dengan wali kelas yang ada di desa. Ini awas. Ya. Ucapan terima kasih kepada orang tua. Dia mau ngasih amplop kayak nggak ngasih amplop kan bahasanya begitu. Sama saya juga pernah jadi wali kelas kan begitu Bapak dan Ibu ya. Saya taruh amplop di atas meja saya, kumpulin begitu kan. Oh, padahal mah amplopnya kosong gitu ya. Ucapan terima kasih. Ya. Nah, ucapan terima kasih kepada orang tua Bapak dan Ibu. Jangan sampai tidak kuasai benar nih masalah. Kuasai semua masalah. Pak, kalau anak saya yang namanya
Indra bagaimana Pak? Dang mikir dulu. Pak Itus. Siapa Itus? Kuasai masalah, kuasai siswanya. Minimal kalau nggak ada bikin coretan sendiri. Si ini begini. Oh bagus Bu. Anak ibu bagus gini. Tapi anak saya jarang sekolah Pak. Gitu. Bagus Bu, anak ibu bagus kalau berhenti dari sekolah saya gitu kan misalnya. Nah ini benar-benar dikuasai Bapak dan Ibu, dikuasai. Paling senang orang tua anaknya itu diperhatikan. Bu, anaknya sudah bagus, di sisi ini bagus, hanya kurang sedikit. Nah dari sisi ini nih, ini perlu kekompakan Bapak dan Ibu. Gitu. Di sini kan seperti itu. Jangan sampai anak orang ibu salah-salahin, bapak salah-salahin, ya udah, ya. Anaknya salah aja ibunya langsung datang ke sini, ya. Ternyata tuh orang tua ngambil, iya, rapot aja nggak pernah katanya, ya. Kuasai semua masalah. Lalu Bapak dan Ibu, saya selalu bilang sama anak OSIS bagaimana supaya kita selalu tersenyum, selalu bahagia. Ucapkan selamat datang masalah. Welcome problem, selamat datang masalah. Jadi ketika kita ucapkan, ya ada masalah nih, jangan stres. Selamat datang masalah, senyum dulu kita. Selamat datang masalah. Kita selesaikan masalah itu dengan baik. Ketika kita udah tertekan dengan masalah, udah hormon kita udah berbeda-beda tuh Bu, hormon kita. Kita semakin stres, masalah lagi, masalah ini, belum masalah ini. Susu habis, pampers habis, ngomel-ngomelin Pak Warsa, tugas belum, laporan belum, laporan kegiatan belum Pak Dede. Ya, stres. Ya. Nyebur ke laut, begitu. Ya. Jadi kita rubah dulu sekarang. Senyum dulu, selamat datang masalah. Hormonnya berbeda Bapak dan Ibu yang muncul di kita. Kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan santai. Wah, nanti gak selesai lah. Ya. Selamat datang. Nah, jangan menjelekkan peserta didik kan seperti itu. Nah, awas nih, hati-hati Pak Narman. Ya. Nah, jadi ya, jangan menjelekkan peserta didik. Jelas Bu Mimin? Bu Mimin, ya, lakukan pengembangan diri, ya. Tidak pengembangan diri tidak hanya untuk gurunya, tapi untuk anaknya. Sampaikan aja Bapak dan Ibu kegiatan-kegiatan kita pengembangan diri. Rapot mutu sekolah kita anjlok Bapak dan Ibu, ada rapot mutu sekolah kita. Kita lemah di literasinya, ya. Di numerasinya kita lemah. Ayolah kita tingkatkan gitu ya. Kenapa? Rapat mutu sekolah karena kita mampu beli buku Bapak dan Ibu. Banyak buku di perpustakaan, beli buku mampu, tapi daya baca kitanya rendah. Megang buku semangat nih Bapak dan Ibu, buka satu lembar pembukaan. Ya, sambutan, setelah itu ngantuk, tidur tinggal lagi gitu. Daya baca kita rendah. Kalau buku kita ada bagus-bagus banyak udah beli, tapi daya bacanya ya rendah. Ini yang perlu kita tingkatkan. Perlu kita tingkatkan. Makanya akhirnya anak-anak kita literasinya. Oh ternyata kalau sekarang itu kalau anak sering baca, sering pengen tahu dan sebagainya, permasalahan sekarang itu gampang diselesaikan. Dan bagaimana dia bisa menyimpulkan sebuah permasalahan. Karena biasa baca. Nah, anak-anak kita baru dikasih soal, saya lihat nih Pak kurikulum Bapak dan Ibu nih matematika, kecuali pelajaran yang lain gitu. Ini matematika, kamu udah selesai? Sudah. Lalu kamu ngerjain apa? Udah Pak. Mana coretannya? Kalau matematika dulu saya sekolah itu coretan banyak Bu. Ini X ini, wah bagaimana gitu? Nggak ada. Kamu kerjanya pakai apa? Saya tebak aja Pak katanya. Astagfirullahaladzim. Ini ya daya juang mereka tuh kayak ya, saya cek lagi, nggak tahu ada gambar gurunya lagi nyengir kan, foto di situ dia digambar gitu. Bukan ngerjain soal.
Nah ini Bapak dan Ibu ya, tolonglah, rapat mutu sekolah kita lemah, beli buku mampu tapi daya baca kita rendah. Saya lihat itu di mejanya siapa ya kemarin ya, di mejanya Denny, Pak Warsa ngasih buku, Pak Jo ngasih buku, Pak Agus ngasih buku, 101 masalah guru. Tanya dibaca enggak? Udah yang penting ngasih buku tuh. Tingkat daya baca kita rendah. Ya. Saya kasih Dede buku, udah dibaca belum deh bukunya deh? Di depannya kan? Ya. Ya. Nah, teman-teman kita bekerja tidak atas program yang dibuat nih. Coba nih, kemarin saya ngomong loh ya, masalah program wali kelas. Sampai saat ini nggak ada yang tanda tangan. Udah ada Pak di laptop, kapan di printnya? Ini udah lama loh Pak, udah berbulan-bulan. Sampai saat ini saya tanya, mana nggak ada. Mana aja saya tanya. Sampai saat ini Bapak dan Ibu program wali kelas nyengir aja nggak ada yang ngasih sampai saat ini. Tidak ada. Jadi berjalannya memang berjalan asal. Ya bagaimana kita mau bagus kalau kita berjalannya asal. Ya. Kalau saya punya tujuan Bapak dan Ibu. Besok hari Kamis saya akan berangkat. Saya punya tujuan tuh nggak asal. Naik motor saya punya tujuan ke Cibodas. Saya mau camping di sana bareng-bareng mau gerur. Jelas tujuannya. Coba kalau saya naik motornya kemana nggak jelas. Agak jelas nih kepala sekolah. Jelas saya punya tujuan. Kita ke Cibodas bayar 100.000, makan tidur hujan-hujanan di situ bareng-bareng. Jelas. Jadi ini jadi wali kelas mana programnya? Ya, tempel di dinding kelas saya lihat aja. Coba. Ada, saya kasih di wali kelas yang sekarang nih 200.000 yang punya program wali kelas tempel di dindingnya. Ada, saya kasih langsung nih. Ambil di bendahara koperasi. Ya, jangan pernah menyamakan rumput kita dengan rumput tetangga kita. Di sana kita dapat ini. Ya. Jangan pernah menyamakan. Kalau saya di sana dapat ini, dapat ini. Jangan. Beda-beda. Ya. Penghasilan saya berbeda dengan penghasilan Pandi. Penghasilan saya berbeda dengan penghasilan suaminya Misara. Jadi kalau Misaranya menuntut, saya mau beli ini, beli emas, saya mau beli motor, saya mau mobil, ya matilah suaminya kalau begitu. Makanya tidak boleh menyamakan. Kita syukuri Bapak Ibu, syukuri apa yang kita peroleh di sekolah kita nih. Jangan begini. Di SMA 4 dapat ini, di SMA 1 bulan, kenapa di kita enggak? Ya beda-beda Bapak dan Ibu. Ya. Di sini nih Bapak dan Ibu 100.000 aja ngotot-ngototan supaya bayar. Jangan sampai begini nih, Bu Nina punya teman Bu Dewi di SMA 14. Di sana saya dapat ini Pak, dapat ini. MGP dapat 350.000 setiap 3 bulan sekali. Kok di sini nggak ada Pak? Di sana bayarnya 350.000. Bendaharanya ketika kemarin mau ulangan dapatnya hampir 900 juta. Di kita mau ulangan kemarin dapatnya 30 juta. Jauh sekali. Jadi tidak boleh menyamakan. Ya, tidak boleh menyamakan. Kok di sana ada kegiatan ini, kok di sini berbeda. Nggak ada. Yang penting jelas. Nggak boleh menyamakan. Kita terima aja lah. Ya. Nanti kalau saya bilang menyamakan, kenapa di sana anak-anak ini berprestasi dapat medali emas pencaksilat? Kenapa di sini kagak, Pandi? Iya kan? Jangan sama. Ya. Hati-hati yang merokok ketika diskusi dengan orang tua. Ya. Saya nggak merokok, masuk ke ruang pantry, saya pulang sampai rumah. Ayah bau banget rokok, merokok ya? Enggak. Sebatang gitu. Hati-hati nanti ketika lagi diskusi dengan orang tua, lagi ngobrol, ini orang tua nih depannya, Bu, anak ibu begini. Orang tua gini aja, set deh, bau banget rokok nih, katanya balik kelas. Hati-hati itu, ya Bapak dan Ibu.
bajunya hati-hati bau rokok, mulutnya hati-hati bau rokok. Jangan ikutin Wakasek mah nggak ketemu dengan orang tua. Nah, Pak Itus tuh kata Pak Bagus, Pak Itus hati-hati Pak Itus. Dia jangan main selipin rokok di gigi, awas. Ya. Hati-hati. Ya. Bawa air minum, bawa permen, ini kan. Wali kelas baru di sini ada yang baru sekali hari ini jadi wali kelas. Pak Itus lagi. Ya. Bapak dan Ibu jangan salah loh, anak-anak tuh sering ngomong ke BK, sering ngomong ke kepala sekolah kalau saya kunjungan. Bagaimana wali kelasnya? Nggak pernah perhatiin Pak, nggak pernah hadir, ngajar juga jarang. Ya, hati-hati tuh, saya sampaikan tuh, ya. Anak-anak tuh bukan yang ini. Nanti kelamaan anak-anak tuh berani kalau dan Ibu terhadap semakin kesini zaman semakin ini ya, makannya beda. Nah, BPG guru penggerak yang sudah lulus lanjutkan, kasih triknya kepada teman-teman yang belum lulus guru penggerak. Yang bisa jadi kepala sekolah adalah guru penggerak. Ya, Pak Pepeng kalau ingin jadi kepala sekolah, Pak Johari harus jadi guru penggerak. Ya, ikut aja. Nah, terus yang terakhir adalah mengejar berkah Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan kayak lagu wali buat apa banyak kalau itu tidak jadi timbul masalah. Jangan berkah lah. Ya. Baik. Nah, ya. Ucapkan begini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, selamat datang masalah kita. Jadi jangan stres dulu. Selamat datang masalah. Perlu diketahui bahwa kita semuanya punya masalah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Wakasek ini, ya. Nanti tahun pas rapat awal semester 2 nanti Wakasek ini menyampaikan program di semester 2 ini mau bagaimana. Jadi punya target. Wali kelas punya target melalui program wali kelas. Guru BK juga punya target kan. Semuanya ada targetnya masing-masing seperti itu. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Mudah-mudahan tidak puas. Mari sama-sama kita selalu belajar, selalu saling mengingatkan agar kita semakin guyup, semakin kompak, semakin bersatu. Tidak hanya di depan kita senyum-senyum, tapi hati kita pada bercerai-berai seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sopan dan menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.